Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji besar syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini melalui Zoom meeting ini. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Resa Wahyuni, bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang manusia dan keindahan. Adapun anggota kelompok saya adalah next slide, please. Yang pertama, Novita Putri Pratama, selanjutnya Ratu Anandia Urzi, lalu saya sendiri, lalu ada Rika Sri Yolanda Putri, dan yang terakhir Sri Revi Regita. Materi pertama akan disampaikan oleh Sri Revi Regita. Kepada Sri Revi Regita dipersilahkan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama ini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu keindahan. Keindahan itu berasal dari kata indah, bagus, permai, cantik, elok, dan molek. Nah, keindahan itu identik dengan kebenaran. Jadi keindahan adalah kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Sehingga yang tidak mengandung kebenaran itu tidaklah indah. Keindahan juga bersifat universal. Maksudnya itu adalah keindahan itu bersifat menyeluruh, tidak bergantung kepada selera perseorangan, tidak bergantung kepada waktu dan tempat, tidak bergantung kepada waktu dan tempat, tidak bergantung kepada selera mode, serta tidak bergantung kepada kedaerahan atau lokal. Benda yang mempunyai sifat indah ialah segala hasil seni. Next slide. Lalu apakah keindahan itu? Menurut Profesor Delianggi, orang harus membedakan antara keindahan sebagai suatu kualitas abstrak dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah. Dalam bahasa Inggris itu yaitu beauty yang artinya keindahan dan beautiful yang artinya hal yang indah. Selain itu, menurut luasnya, keindahan itu dibedakan pengertiannya menjadi tiga, yaitu keindahan dalam arti luas, keindahan dalam arti estetik murni, dan keindahan dalam arti yang terbatas. Keindahan yang luas, menurut Profesor Delianggi menjelaskan bahwa keindahan itu mengandung pengertian ide kebaikan. Sedangkan Aristoteles merumuskan bahwa keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Jadi pengertian yang seluas-luasnya itu meliputi keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Yang kedua yaitu keindahan dalam arti estetik murni. Keindahan dalam arti estetik murni ini menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya, baik itu sesuatu yang diserap melalui pendengaran, penglihatan, ataupun perabaan. Yang ketiga yaitu keindahan dalam arti yang terbatas. Keindahan dalam arti yang terbatas mempunyai arti bahwa keindahan itu hanya menyangkut benda yang hanya dapat dilihat. Contohnya yaitu patung. Kita hanya bisa menilai patung itu indah atau tidaknya jika kita sudah melihatnya. Jadi menurut seorang filsuf abad pertengahan yang bernama Thomas Aquinas menyatakan dalam bahasa Latin yaitu id quod visum placet, yang artinya keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan bila mana dilihat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sri Regita. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rika Sri Yolanda Putri. Pada Rika dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nilai estetik. Nilai estetik adalah nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercangkup dalam pengertian keindahan. Definisi keindahan ini sangatlah luas. Karena itu, dalam estetika modern, orang lebih suka berbicara tentang seni dan estetika. Karena hal itu merupakan gejala konkret yang dapat ditelaah dengan pengalaman secara empirik dan penguraian sistematik. Nilai estetik sesuatu adalah semata-mata realita psikologik yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaannya karena terdapat pada jiwa manusia dan bukan pada bendanya itu sendiri. Dan dalam nilai estetik ini ada penggolongan yang penting. Pertama, nilai ekstrinsik
adalah sifat baik dari benda atau alat atau sarana atau hal lainnya. Nilai ini bersifat sebagai alat pembantu. Contohnya puisi, diksi, baris, sajak, irama, dan lain-lain. Kedua, ada nilai intrinsik, adalah sifat baik dari benda bersangkutan atau sebagai suatu tujuan, ataupun demi kepentingan benda itu sendiri. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca itu merupakan nilai intrinsik. Singkatnya, nilai ekstrinsik dipandang dari bendanya, sedangkan nilai intrinsik dari isinya. Apa sebab manusia menciptakan keindahan? Keindahan itu pada dasarnya adalah alamiah, yang berarti wajar, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Alam itu ciptaan Tuhan, maka keindahan itu adalah ciptaan Tuhan. Jika ada pemain drama yang marah secara berlebihan pada hal yang sepele, itu disebut tidak alamiah. Maka itu tidak indah. Alasan dan tujuan lain manusia menciptakan keindahan yang pertama adalah karena tata nilai yang telah usang, kedua kemerosotan zaman, ketiga penderitaan manusia, dan keempat keagungan Tuhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rika Sriwanda Putri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Putri Pratama. Kepada Novita, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang makna keindahan. Untuk menemukan jawaban dari apa itu keindahan memang cukup sulit, akan tetapi kita bisa melihat berbagai persepsi apa itu keindahan. Yang pertama, keindahan adalah dalam arti luas mengandung ide kebaikan. Plato menyebutkan sebagai watak yang indah dan hukum yang indah. Sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Para ahli merumuskan beberapa definisi keindahan, diantaranya yang pertama itu menurut Leo Tolstoy. Dalam bahasa Rusia, keindahan adalah krasota, yang artinya sesuatu yang mendatangkan rasa senang bagi yang melihatnya dengan mata. Itulah sebabnya Tolstoy berpendapat bahwa keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihat. Menurut Baumgarten, keindahan adalah suatu bagian yang memiliki susunan teratur, yang bagian-bagian itu erat hubungannya antara satu dan lain, dan juga keseluruhan. Menurut Sulzer, keindahan itu hanya untuk yang baik. Jika belum baik, sesuatu itu belum dapat dikatakan indah. Keindahan harus memupuk perasaan moral, dan amoral adalah tidak indah karena tidak dapat digunakan untuk memupuk moral. Menurut Shaftesbury, yang indah itu adalah yang memiliki proporsi yang harmonis, karena yang mempunyai proporsi yang harmonis itu nyata. Maka keindahan dapat disamakan dengan kebaikan. Yang indah adalah yang nyata, dan yang nyata adalah yang baik. Sedangkan menurut Immanuel Kant, ada dua rumusan tentang keindahan. Yang pertama yaitu yang subjektif. Keindahan yang subjektif ini adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa bersangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang. Yang kedua yaitu yang objektif, yaitu mendatangkan keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi gunanya. Dan yang terakhir itu menurut Al-Ghazali, keindahan tidak hanya terbatas pada kenikmatan semata-mata, tetapi sekaligus kenikmatan spiritual. Itulah sebabnya Al-Ghazali memasukkan nilai-nilai spiritual, moral, dan agama sebagai unsur keindahan. Namun di samping itu terdapat pula perbedaan menurut luas pengertian dari makna keindahan tadi. Yang pertama, keindahan dalam arti luas. Yang kedua, keindahan dalam arti estetis murni. Yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas dalam pengertiannya dengan penglihatan. Keindahan dalam arti luas ini merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani dulu yang di dalamnya tercakup pula kebaikan. Plato misalnya menyebutkan tentang watak yang indah dan hukum yang indah. Sedangkan Aristoteles merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Plotinus menulis tentang ilmu yang indah, kebajikan yang indah. Dan keindahan dalam arti estetik murni menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicarapnya.
Sedangkan keindahan dalam arti terbatas lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda-benda yang diserapnya dengan penglihatan, yakni berupa bentuk dan warna. Dari berbagai pengertian tadi, memang cukup sulit untuk memberi jawaban yang memuaskan tentang apa itu makna keindahan. Itulah sebabnya dalam estetika modern, orang lebih suka berbicara keindahan dengan mengaitkannya pada dunia seni dan pengalaman estetis. Materi selanjutnya yaitu mengenai renungan. Renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam. Dan renungan adalah hasil dari merenung. Setiap kegiatan untuk merenungkan atau mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah dimiliki disebut kefilsafatan. Akan tetapi, tidak semua orang mampu untuk berpikir kefilsafatan. Pemikiran kefilsafatan ini berdasar kepada penalaran. Sedangkan pemikiran kefilsafatan ini sendiri mempunyai 3 macam ciri, yaitu yang pertama menyeluruh. Artinya pemikiran yang luas, bukan hanya ditinjau dari sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu yang lain, hubungan ilmu moral, seni, dan hubungan dengan tujuan hidup. Yang kedua yaitu mendasar, yang artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap bidang keilmuan. Dan yang terakhir itu spekulatif, yang artinya hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar untuk pemikiran-pemikiran yang selanjutnya. Renungan ini tentu berkaitan dengan keindahan. Setiap hasil seni lahir dari renungan. Tanpa direnungkan, hasil seni itu tidak akan mencapai keindahan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Novita. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang keserasian. Keserasian ini berasal dari kata serasi, yang kata dasarnya itu adalah rasi. Keserasian ini berarti cocok, sesuai, kena benar, ataupun seimbang. Keserasian ini identik dengan keindahan. Sesuatu yang serasi itu pasti tampak indah. Sesuatu yang tidak serasi pasti tidak indah. Maka dari itu, sebagian ahli berpikir kalau keindahan itu ialah sejumlah kualitas pokok yang tertentu yang terdapat pada satu hal. Kualitas ini paling sering disebut sebagai kesatuan, keselarasan, perlawanan, ataupun pertentangan. Nah, berarti keserasian ini tidak selalu tentang kesamaan, ada juga tentang pertentangan. Contohnya pertentangan antara tinggi dengan pendek, hitam dengan putih. Dalam suatu tim, kekurangan dan kelebihan seseorang pun bisa menghasilkan keserasian. Contohnya ketika kalian menonton paduan suara, lalu banyak bertepuk tangan, banyak yang terkesima, itu terjadi karena adanya keserasian atau perpaduan antara nada tinggi dengan nada rendah yang menghasilkan keindahan. Keserasian ini juga tidak ada hubungannya dengan kemewahan, meskipun kemewahan ini menunjang keindahan. Maka dari itu, keserasian ini merupakan perpaduan antara warna, bentuk, nada, dan juga ukuran. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah kehalusan. Kehalusan ini berasal dari kata halus, yaitu tidak kasar, lembut, sopan, baik, dan juga beradab. Kehalusan ini berarti sifat-sifat yang halus. Halus bagi manusia adalah sikap lembut dalam menghadapi orang lain. Lembut dalam kata-kata, lembut dalam roman muka, lembut dan juga dalam sikap anggota badan lainnya. Sikap halus ini merupakan gambaran dari hati yang tulus, serta cinta kasih terhadap sesama. Maka dari itu, orang yang bersikap halus atau lembut biasanya suka memperhatikan orang lain, suka menolong orang lain, atau disebut juga dengan orang baik. Kehalusan dan kekasaran seseorang ini dapat terlihat dari gerak kakunya, dari romannya, dari tutur bahasanya. Dan kehalusan ini dihasilkan oleh anggota badan. Contohnya dari mata, bagaimana kita menatap orang lain, mulut, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bibir, bahu, bagaimana kita bergerak-gerik. Prinsip hidup kekeluargaan juga harus didasarkan kepada cinta kasih, keadilan, juga kejujuran, serta kesetiaan, ketertiban, kedisiplinan.
pergaulan kita didasarkan pada prinsip tertentu yang akan melahirkan kehalusan. Sekurang-kurangnya hasil dari kehalusan ini adalah ketentraman dan juga kesejahteraan. Karya seni hasil ciptaan manusia ini mempunyai nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut bisa berupa nilai indrawi, nilai bentuk, nilai pengetahuan. Nah, nilai ini terwujud dari bentuk lahir kita yang dapat dinikmati oleh indera mata kita, bisa dinikmati oleh telinga kita, sehingga kita bisa merasakannya. Hasil seni perbuatan manusia juga merupakan hasil dari kehalusan. Contohnya saja musik-musik klasik yang didengarkan oleh ibu hamil kepada anaknya itu merupakan sebuah perpaduan kehalusan harmoni yang menghasilkan suatu karya atau keindahan. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Anandia Urzi. Kepada Ratu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sampailah kita pada akhir pembahasan tentang manusia dan keindahan. Sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia merupakan sesuatu yang baik dan indah, karena sudah menjadi kodrat manusia itu sendiri untuk mendambakan sesuatu yang baik, yang indah, yang dapat menyempurnakan kemanusiaannya. Keindahan bagi manusia sebenarnya bukan sekedar sesuatu yang menjadi harapannya, melainkan merupakan sesuatu yang harus diusahakan adanya. Persepsi manusia terhadap keindahan antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama, sebab persepsi manusia terhadap keindahan sangat ditentukan oleh daya penggerak yang menjadi sumber timbulnya kehendak atau keinginan terhadap keindahan itu sendiri. Keindahan dalam arti yang sebenarnya itu muncul dari akal dan budi manusia, sedangkan yang muncul dari hawa nafsu itu disebut dengan keindahan semu. Berbicara tentang keindahan tak akan lepas dari pengertian objektif maupun subjektif. Secara asasi, keindahan objektif ada pada suatu benda atau barang, sifatnya abadi dan universal, selama benda itu belum berubah dari keadaan semula. Keindahan yang abadi tidak terikat oleh waktu dan perkembangan mode. Disenangi ataupun tidak, ia tetap ada. Keindahan objektif tidak tergantung kepada asas kegunaan atau manfaat, lahiriah, atau yang bersifat material. Keindahan subjektif sangat bergantung kepada selera perorangan, karena memang sangat relatif. Ia bersumber dari asas kegunaan benda tadi, bagi masing-masing individu, jadi sangat relatif. Artinya, sebuah benda sangat bermanfaat bagi seseorang, namun bagi orang lain tidak berguna, bahkan mungkin sangat tidak disenangi. Supaya orang tidak terjerumus dalam keindahan semu, yaitu keindahan yang didasarkan oleh nafsu, maka orang itu harus selalu mempertemukan keindahan subjektif dengan keindahan objektif. Cara mengusahakan supaya rasa keindahan atau minat terhadap keindahan itu cenderung kepada keindahan objektif, tidak lain melatih mendengarkan bisikan akal dan budi. Karena sesungguhnya akal dan budi itu selalu mengajak kepada manusia ke arah perbuatan yang baik, indah, dan yang benar. Manusia yang tidak senang akan kebaikan, keindahan, dan kebenaran, serta tidak berusaha menciptakannya, orang itu sudah kehilangan predikat manusia. Sekian penjelasan tentang manusia dan keindahan. Akhir kata, kami memiliki suatu kata motivasi. Life is full of beauty, notice it. Notice the bumblebee, the smile child, and the smiling faces. Smell the rain and feel the wine. Live your life to the fullest potential and fight for your dreams. Jalani hidup itu penuh dengan keindahan. Ketahui lebah-lebah madu, anak-anak kecil, wajah yang tersenyum, rasakanlah hujan, dan rasakanlah angin. Jalani hidupmu dengan potensi yang penuh, dan berjuanglah untuk mimpi-mimpimu. Oleh Ashley Smith. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ratu Anandia Urzi, juga dengan motivasinya semoga bisa menginspirasi kita semua. Sampai disinilah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.